Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum solih-solihahnya Ustazah. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, kita masih diberi Allah kesempatan untuk bertemu kembali. Oke, hari ini kita tetap belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-6. Nah ya, 6 ya. Oke, di pembelajaran ke-6 kali ini kita akan belajar kembali dengan Ustazah Komaria. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, pembelajaran kita hari ini yakni membuat simpulan. Setelah pembelajaran yang lalu kita telah mengenal apa itu ide pokok. Hari ini kita akan belajar tentang membuat simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah kumpulan informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks atau biasa disebut sebagai ikhtisar akhir suatu teks. Simpulan bisa juga disebut sebagai intisari teks. Di dalam intisari ini memaparkan hal-hal yang khusus. Kemudian setelah itu akan mengemukakan hal-hal yang umum. Langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Yang ketiga, mencari informasi penting atau sebab akibat dalam paragraf. Yang terakhir, otomatis menulis simpulan. Oke. Perhatikan teks berikut. Tumbuhan sumber makanan. Silakan anak-anakku kalian membacanya. Oke, baik. Dari bacaan atau teks tersebut, mari kita berlatih membuat simpulan. Yang pertama, kalian telah melakukan, yakni membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, kita harus menemukan ide pokoknya. Oke, tepat sekali. Di dalam teks tersebut terdapat 4 paragraf. Ya kan? Di setiap paragraf tersusun atas kalimat utama dan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Di dalam kalimat utama itulah kita bisa menentukan ide pokoknya. Pokok pembahasan yang lalu kita sudah membahas itu ya. Sekarang kita akan menemukan bersama ide pokok dalam 4 paragraf di teks tersebut. Judul teks, tumbuhan sumber makanan. Ide pokok paragraf pertama, yakni tumbuhan sebagai sumber makanan makhluk hidup. Ide pokok paragraf kedua, dataran rendah. Ide pokok paragraf ketiga tentang pantai termasuk dataran rendah. Ide pokok paragraf keempat yakni dataran tinggi. Setelah kita mengetahui ide pokoknya, langkah yang ketiga yakni menemukan informasi penting. Informasi penting dalam sebuah teks dapat kita temukan dengan cara menjawab pertanyaan yang terkandung di dalam teks. Sebuah teks yang baik pasti tersusun dari jawaban atas pertanyaan 5W plus 1H. Apa sajakah itu 5W plus 1H? Berikut perhatikan. 1. What? Atau apa? Menanyakan tentang sesuatu. Contohnya, apa pokok bahasan utama dalam teks tersebut? Berarti ini menanyakan tentang temanya. Berarti tema dalam teks tersebut adalah tumbuhan sebagai sumber makanan. Yang kedua, who? Siapa? Menanyakan tentang siapa tokoh atau siapa yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Untuk menjawab ini, kita bisa membuat suatu pertanyaan, siapa yang membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan, yakni makhluk hidup. Tepat sekali. Yang ketiga, where atau di mana? Contoh pertanyaannya, di mana tumbuhan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup itu dapat tumbuh? Di mana sayang? Sesuai teks tadi? Ya, tepat. Di dataran rendah, dataran tinggi, dan juga perairan. When, kapan? Menanyakan waktu atau juga bisa menanyakan klasifikasi atau penggolongan.
Kapan daratan di permukaan bumi ini dapat diklasifikasikan? Jawabannya, saat daratan tersebut memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter dari permukaan laut, termasuk dataran rendah. Sedangkan jika ketinggian daratan di atas 200 meter dari permukaan laut, disebut dataran tinggi. Tepat sekali. Why? Mengapa? Mengapa pantai termasuk dataran rendah walaupun kondisi alamnya berbeda dengan dataran rendah pada umumnya? Karena kondisi pantai pada umumnya berpasir, berangin, dan memiliki cuaca yang ekstrim. Yang keenam, how, menanyakan bagaimana. Bagaimana di sini biasanya akan menanyakan proses atau langkah-langkah. Di sini ditanyakan yakni bagaimana buah dan sayur mayur itu dapat tumbuh di dataran tinggi. Mengapa kok itu bisa tumbuh? Itu berarti kan menanyakan proses ya. Jawabannya yang tepat yakni karena dataran tinggi memiliki suhu rata-rata 15 derajat sampai 20 derajat Celcius yang cocok untuk tumbuhan yang dapat tumbuh di suhu dingin. Oke, karena langkah ketiga sudah kita lalui, berarti kita tinggal menuju langkah keempat, yakni menulis kesimpulan atau simpulan, ya kan? Kesimpulannya adalah tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Tumbuhan dapat tumbuh di dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daratan di atas 200 meter termasuk dataran tinggi. Pantai termasuk dataran rendah yang kondisi alamnya berbeda, dikarenakan berpasir, berangin, dan memiliki cuaca yang ekstrim. Buah dan sayur mayur dapat tumbuh di dataran tinggi karena termasuk tumbuhan yang dapat bertahan di suhu dingin. Oke, itulah tata cara membuat simpulan. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami pembelajaran hari ini, dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa belajar ya kan dengan cara mereview ulang video ini sekaligus menjawab pertanyaan pada tugas di kumpulan tugas kalian yang telah Ustazah berikan kepada orang tua kalian. Dan karena hari ini hari Sabtu ya kan, insya Allah masih banyak waktu sebelum kita lanjut ke pekan berikutnya dan bekal sebelum kita memasuki hari libur, hari Ahad ya kan. Anak-anakku sekalian, Ustazah mohon dapat mengerjakan LKS kalian, yakni LKS di evaluasi subtema 1. Karena 1 minggu ini kita telah belajar untuk subtema 1 dan pekan berikutnya kita akan belajar di subtema 2. Mungkin itu saja dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf apabila ada kebaikan. Semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.